Merkurius, sekitar 3,8 miliar tahun lalu, sebuah asteroid besar akan menabrak planet itu. Pecahannya berhamburan ke segala arah dibarengi gelombang ledakan. Saat debu mengendap, kita bisa melihat sebuah kawah hampir seukuran Danau Ontario. Yang paling menarik adalah bentuk kawahnya. Bentuknya mirip laba-laba. Tubuh bulat di tengah dengan sejumlah kaki yang mencuat dari kawah ke berbagai arah. Tapi yang paling aneh adalah kaki laba-laba itu tidak sejajar dengan bagian tengahnya. Ilmuwan cuma bisa menerka-nerka bagaimana lanskap seperti itu terbentuk. Sebagian berpikir bentuk laba-laba itu muncul jauh lebih awal dan meteorit yang jatuh hampir pas di tengahnya cuma kebetulan. Tapi masih belum ada penjelasan gamblang tentang bagaimana bekas seperti itu bisa muncul di permukaan Merkurius. Misteri lain tentang Merkurius adalah proses terbentuknya. Satu teori menyatakan bahwa dulunya planet itu adalah bulannya Venus. Tapi seiring waktu, Merkurius tunduk kepada gravitasi matahari. Bintang itu benar-benar merenggut Merkurius, dan planet kecil itu mulai bergerak mengelilinginya. Yang mungkin membuktikan teori ini adalah kala rotasi Merkurius dan Venus. Merkurius perlahan-lahan kehilangan kecepatan rotasinya. Sekarang, satu hari di planet itu sama dengan 58 hari bumi dan terus bertambah. Di saat yang sama, setelah kehilangan beban beratnya, Venus mulai berotasi lebih cepat. Teori lain mengatakan bahwa Merkurius bertabrakan dengan Venus sejenak setelah terbentuknya tata surya. Saat itu, proto-Merkurius agak lebih besar dibanding planet yang kita kenal sekarang. Tapi kemudian, Merkurius kehilangan sebagian keraknya setelah tabrakan itu. Lalu tak lama, Venus mengumpulkan puing-puing ini. Tapi ilmuwan masih belum bisa memberikan jawaban pasti tentang bagaimana terbentuknya Merkurius. Uranus, sang raksasa gas yang jauhnya 18 jarak bumi matahari dari planet kita. Planet ini tampak tenang dibanding planet-planet besar lain seperti Jupiter dengan badai sebesar buminya. Tapi Uranus masih punya sesuatu luar biasa yang bisa dibanggakan. Bintik gelap ini, misalnya, terdeteksi oleh teleskop Hubble pada tahun 2006. Saat itu, ukurannya hampir 2 kali luas Alaska. Beberapa tahun kemudian, bintik-bintik terang muncul di sana. Ternyata itu adalah awan-awan metana yang bergerak melintasi permukaan planet itu dengan kecepatan 485 km per jam. Tapi kita tidak tahu persis apa penyebab badai di Uranus itu. Mungkin kita bisa memecahkan rahasianya dengan melihat misteri Uranus lain. Planet ini berotasi miring. Kalau kamu perhatikan poros planet kita, kamu akan melihat posisinya vertikal dan hanya sedikit condong. Hal yang sama berlaku bagi kebanyakan planet lain dalam tata surya kita. Tapi tidak dengan Uranus. Porosnya hampir horizontal terhadap matahari. Salah satu kutub Uranus disinari matahari sepenuhnya sepanjang waktu. Hari kutub di planet itu berlangsung selama 42 tahun bumi. Ketika kemiringan poros Uranus berubah, hari kutub dimulai di sisi lain planet itu. Kutub lain tenggelam dalam kegelapan selama 42 tahun. Perubahan musim ini memunculkan badai dahsyat di permukaan planet itu. Tapi alasan persisnya Uranus miring tidak diketahui. Mungkin miliaran tahun lalu, raksasa gas itu bertabrakan dengan beberapa asteroid yang akan menjadi planet muda. Protoplanet seperti itu, yang bobot dan ukurannya mirip dengan bumi, bisa jadi telah memiringkan Uranus setelah menabraknya. Tapi ini baru hipotesis. Sekarang, mari kita pergi ke satelit Jupiter, Europa. Misteri terbesar di sini adalah apakah ada kehidupan di bulan ini. Ilmuwan tidak menyangkal kemungkinan itu. Yang terlihat di permukaan bulan itu cuma es. Garis-garis yang mungkin kamu lihat sebetulnya adalah retakan lebar yang memanjang. Selama ini, ilmuwan mengira satelit Jupiter itu tidak lebih dari bongkahan es. Tapi sekarang, mereka berpikir mungkin ada air dalam bentuk cair di dalamnya. Inti Europa dipanaskan oleh kekuatan pasang surut Jupiter. Inti yang hangat ini melelehkan es di sekelilingnya. Jadi, mungkin memang benar-benar ada lautan luas di bawah kerak es itu. Karena air adalah dasar kehidupan, berbagai mikroorganisme bisa hidup di sana. Tapi kita hanya bisa tahu jika mengirimkan probe ke sana. Kita harus mengebor es padat sedalam 40 km dan mulai mencari lautan yang 2 kali luas semua persediaan air di bumi. Lihatlah satelit Saturnus, Titan. Ini adalah bulan kedua terbesar dalam tata surya kita. Ukurannya 50% lebih besar dibanding satelit alami bumi. Ini satu-satunya tempat dalam tata surya kita, kecuali bumi,
di mana air telah terbukti ada. Tapi hal paling menarik dari Titan adalah atmosfernya. Tebalnya 400 km. Jarak ini hampir 40 kali lipat ketinggian jelajah rata-rata pesawat komersil di bumi. Dan 95%-nya adalah nitrogen. Sebagai perbandingan, atmosfer bumi mengandung 79% nitrogen. Yang artinya, keduanya cukup mirip. Misterinya adalah tidak seorang pun tahu bagaimana atmosfer itu muncul di sana. Satu teori menyatakan bahwa bertahun-tahun lalu, sejumlah meteorit menghantam permukaan Titan hampir tanpa henti. Batuan-batuan besar membentur keraknya, sehingga meningkatkan tekanan dan suhu satelit itu. Dalam kondisi itu, amonia di udara terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Nitrogen yang berat turun ke permukaan Titan, sedang hidrogen yang ringan naik dan mengalir ke ruang angkasa. Tapi beberapa ilmuwan membantah teori ini. Misteri lain dari tata surya adalah bintang hipotetis Nemesis, dan apakah bintang itu memang benar-benar ada. Kalau kamu perhatikan semua bintang dalam galaksi kita, kebanyakannya berpasangan, yang artinya dua bintang saling mengorbit satu sama lain. Secara statistik, matahari seharusnya juga punya pasangan. Beberapa ilmuwan telah berasumsi bahwa kepunahan massal terbesar di bumi ada kaitannya dengan objek misterius di angkasa luar. Mereka berhipotesis bahwa ada katai merah di suatu tempat dalam jarak 1,5 tahun cahaya dari pusat tata surya. Dan tiap bintang kerdil ini mendekati awan asteroid, itu bisa mengganggu benda-benda antariksa. Tiap kali itu terjadi, beberapa asteroid memulai perjalanan menuju bumi dan menyebabkan kepunahan massal. Tapi bintang ini belum ditemukan, dan banyak ilmuwan mempertanyakan hipotesis ini. Sekarang mari lihat bagian ujung dari tata surya. Sebuah sinar foton harus menempuh perjalanan setahun untuk sampai di sini. Ilmuwan percaya awan Oort ada di area itu. Ini adalah area hipotetis di mana banyak sekali asteroid dan balok-balok es berkumpul membentuk awan. Ini adalah tempat terjauh di mana gravitasi matahari masih bekerja. Sepertinya awan bulat ini membalut tata surya. Diperkirakan inilah wilayah asal komet-komet periode panjang. Komet-komet ini terbang sepanjang jalan melintasi tata surya, lalu kembali ke awan Oort. Perjalanan ini bisa makan waktu ribuan tahun. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan adanya raksasa gas bernama Taiki di wilayah itu. Sebagian ilmuwan bilang mungkin ukurannya 4 kali Jupiter. Sejauh ini, belum ada penelitian yang menguatkan keberadaannya. Meskipun awan Oort masih dianggap hipotesis, beberapa ilmuwan percaya bahwa komet-komet dari area itu bertanggung jawab atas kepunahan massal utama di bumi. Sekarang ayo kita pergi ke luar perbatasan tata surya. Di sana, 1.500 tahun cahaya jauhnya dari bumi, terdapat lubang hitam yang terdekat dengan planet kita. Lubang hitam adalah objek paling misterius di alam semesta. Objek ini begitu berat, hingga tidak hanya menarik materi, tapi juga cahaya. Bahkan, lubang hitam bisa memperlambat waktu. Begitu sesuatu terjebak dalam gravitasi lubang hitam, benda itu tidak akan pernah lolos. Cahaya dan materi lambat laun menetap di dekat horizon peristiwa dan segera lenyap ke dalam kegelapan tak terbatas. Waktu berjalan dengan berbeda di sini. 1 menit di dekat lubang hitam bisa setara dengan berminggu-minggu di bumi. Misteri terbesarnya adalah apa sebenarnya yang terdapat di dalam lubang hitam. Sebagian berspekulasi bahwa isinya hanyalah tekanan yang menghancurkan apa saja yang sampai ke sana. Yang lain berkata, ini mungkin merupakan portal menuju dimensi lain atau lubang cacing menuju tempat lain di alam semesta. Kalau itu benar, maka lubang putih juga ada, sebagai jalan keluar dari portal lubang hitam dan lubang cacing. Tapi sejauh ini, lubang putih belum pernah ditemukan. Nah, bagaimana kalau kita pergi ke perbatasan hipotetis seluruh alam semesta? Tempat itu dinamakan Eridanus Supervoid. Jika kamu lihat peta alam semesta, akan tampak suatu tempat dingin kosong seluas kira-kira 1 miliar tahun cahaya. Garis tengah galaksi Bima Sakti saja cuma 100.000 tahun cahaya. Misteri utamanya adalah bagaimana tempat itu muncul. Satu teori berpendapat bahwa ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh tabrakan dua alam semesta paralel. Bayangkan, alam semesta seperti gelembung raksasa. Dan suatu hari, dua dari gelembung ini bertabrakan. Saat itulah alam semesta paralel menarik beberapa galaksi keluar dari gelembung kita. Sejauh ini, hanya inilah penjelasan tentang bagaimana kehampaan dingin seluas itu bisa muncul di alam semesta kita.
Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Panas banget.
Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliss 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliss 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliss 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah Katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah Katai oranye.
Katai Oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi Katai Oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat Katai Oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f. Ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan,
tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat. Lebih banyak oksigen dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya. Itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi. Dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, bayangkan saja betapa raksasanya mereka di sana. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet ini. Apakah ada permukaan di sana? Komposisinya seperti apa? Kepadatannya? Kelak mungkin kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, sekian pembahasan bumi super kita ya. Daftar aslinya memang jauh lebih panjang dan kamu bisa membacanya di internet. Tapi hal terbaik tentang semua ini adalah planet-planet ini lebih baik daripada bumi. Tapi kita juga tahu ribuan eksoplanet lain yang lumayan dekat dengan kita. Dan kemungkinan besar beberapa di antaranya punya bentuk kehidupan, tapi letaknya amat sangat jauh. Jadi kita belum punya cara untuk memeriksanya sekarang. Mungkin di masa depan kita bisa menemukan beberapa makhluk keren di banyak planet ini.